Nah, jadi adik-adik semua, saya di sini akan memberitahu saudara salah satu website ya yang bisa membantu saudara itu mengatasi permasalahan ketika saudara mendapatkan tugas dari dosen-dosen ya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi website ini bisa juga digunakan untuk adik-adik mungkin mulai dari ini ya, mulai dari SD atau sampai SMA gitu ya. Uh, ini saya di sini tidak mengajarkan saudara kemudian tidak boleh belajar gitu ya. Tapi di sini setidaknya Anda bisa memakainya website ini ketika saudara itu benar-benar mengalami kesulitan di dalam mengerjakan soal-soal yang mungkin berkaitan dengan hubungannya dengan perhitungan atau reaksi kimia semacam itu ya. Nah, jadi uh, pada video ini uh, mungkin juga saya akan sedikit simulasi lah ya terkait dengan apa sebenarnya website yang saya sampaikan di dalam video tersebut ya, dimana website ini merupakan salah satu perkembangan dari teknologi artificial intelligence ya. Kalau Anda pernah mendengar ya istilah kecerdasan buatan, di mana uh, buat Bapak Ibu guru, dosen, mahasiswa ataupun siswa itu semestinya kita harus ngeh, harus sadar, harus paham, harus lebih aware lagi terkait dengan perkembangan teknologi ini ya, dimana kita sudah sangat mengetahui bahwa teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sudah semakin banyak gitu ya. Nah, salah satunya sebenarnya kalau tidak mungkin selama ini tidak disadari bahwa salah satu contoh teknologi artificial intelligence itu ya seperti Google Scholar, nah, Google Translate, bukan Google Scholar, Google Translate ya, semacam itu. Nah, tetapi di sini saya akan menunjukkan ya salah satu contoh teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa membantu saudara itu untuk mendapatkan atau menyelesaikan soal-soal. Nama websitenya itu adalah, nah ini, Wolfram Alpha ya. Kita klik di sini. Nah, kalau adik-adik ya mengetik ini Wolfram Alpha, nanti Anda akan diarahkan ke di Google ya. Anda akan diarahkan ke salah satu website from Wolfram Alpha ini. Di sini ini adalah artificial intelligence ya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya, tampilan awalnya. Jadi kenapa demikian? Ini memudahkan saudara untuk mengerjakan ya soal-soal yang diberikan oleh mungkin guru-guru ataupun Bapak Ibu dosen ya. Nanti di sini itu berbagai jenis penyelesaian persoalan ya, soal-soal yang diberikan nih. Bahkan ada di sini itu ada ChatGPT-nya. Saya kira adik-adik tahu ya ChatGPT ya. Bahkan sekarang ChatGPT itu sudah bisa masuk ke WhatsApp gitu ya, ke WhatsApp. Nah, di sini Anda bisa mengerjakan kalau misalnya soalnya itu matematika, di sini adalah mau yang step by step solusinya ya, atau ini yang khusus untuk elementary math ya. Ada alfabet ya, algoritma, kemudian ada plotting and graphic ya. Kalau kita belajar yang plotting and graphic itu, kemudian ada kalkulus dan analisis, ada geometri, kemudian statistik. Kemudian kalau misalnya mau yang topiknya lebih lagi ya, kita bisa klik di sini, yaitu di sini topiknya banyak banget ya. Di sini nah, ada trigonometri, ada numbers ya, ada linear algebra. Nah, ini banyak sekali kalau khusus untuk yang matematika ya. Nah, bagaimana dengan yang lain ya? Ada juga yang fisika, ada juga yang
kimia, ada juga yang teknik. Nah, ini semuanya bisa saudara gunakan ketika saudara mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen gitu ya. Nah, di di video saya yang sebelumnya, di YouTube saya yang sebelah itu sudah pernah saya juga bahas terkait dengan ini ya, tetapi yang sebelumnya itu saya tidak melakukan simulasi gitu ya. Simulasi tapi sederhana saja gitu. Nah, coba kita mungkin akan lebih mengeksplor dalam video ini ya, kita mungkin akan lebih mengeksplor soal-soal ya yang mungkin dianggap sebagian besar siswa maupun mahasiswa itu sulit untuk dikerjakan ya. Pada dasarnya sebenarnya bukan hanya Wolfram Alpha saja ya, kalau kita mau mengetahui beberapa teknologi artificial intelligence, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali artificial intelligence yang bisa untuk menyelesaikan ya. Cuman yang mungkin lebih mungkin lebih mudah diterapkan ataupun yang lagi viral saat ini, biasanya kasus-kasus viral itu setelah viral kemudian gak viral karena muncul hal yang baru gitu ya. Itu, nah, Anda bisa terapkan di berbagai macam platform artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, sekarang coba kita simulasi mencari soal matematika gitu ya, soal matematika. Gampangannya apa ya soal matematika yang bisa mengcover kesemuanya ya. Artinya ini hanya sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh saja, saya belum pernah menggunakan ini untuk yang soal cerita, matematika yang soal cerita, tahulah Anda gitu. Tetapi kalau untuk yang perhitungan itu baru yang perhitungan sederhana gitu aja ya. Saya belum pernah mencoba yang benar-benar perhitungannya itu yang lumayan ribet gitu ya. Coba kita pakai yang tes PNS ya. Artinya ini sebagai contoh aja ya adik-adik. Atau enggak deh, soal matematika untuk anak SMA gitu aja. Kita coba aja mencari beberapa soal yang mungkin, nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu belum pernah saya coba pakai yang sistem percontohan soal cerita semacam ini ya. Seperti misalnya gini ya, panitia lomba olimpiade matematika membuat nomor peserta yang disusun dari angka 1, 3, 3, 4, dan 7. Jika nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, nomor peserta 43137 berada pada urutan ke, coba ya kalau kita lihat di pembahasannya itu ini ya, dia semacam ini, ketemunya adalah A ya, urutan 40. Coba kita masukkan, kita copy saja. Apakah dia bisa untuk yang soal cerita ini? Ini ya, kita paste di sini. Setelah kita copy, kita paste di sini. Differ exists the maximum number of, ada ininya, ada jumlah batasannya. Oke, coba kita got. Nggak bisa ya. Mungkin karena ini yang versi gratis kali ya. Tapi di sini Bapak adik-adik bisa ini ya, membuat dalam bentuk tulisan manual ataupun copy paste. Coba kita cari yang versi yang lain deh. Yang versi, nah ini. Cos A sama dengan A disusun lancip. Coba dia seperti apakah ini?
Jawabannya 60. 640. 640. Ada nggak 640? Min setengah, min 1, min setengah, 1/4. Oh, jawabannya min 1. Ya adik-adik, coba ya, bener nggak min 1 ya? Oh, jawabannya setengah. Ada apa di manakah ini? Cos A karena dengan A lancip. Oh, dia karena ada cos A-nya ini yang berbentuk lancip, sehingga ketemunya adalah yang ini. Persamaan garis singgung karya dan yang tegak lurus dengan garis. Masalahnya ini karena versi gratis ya. Nah, kalau kayak gini tuh bagaimana kak ini? Nah, kalau ini keluar nih. Ya. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan itu adalah jumlah karakter ya yang dimasukkan di sini itu ada batasannya karena yang versi gratis gitu ya. Tapi setidaknya di sini sedikit bisa terbantu lah. Nah, solusinya kalau ini kan sudah keluar ya jawabannya. Nah, solusinya kalau misalnya ada karena di sini keterbatasan jumlah angka gitu, ya udah pakainya yang input manual gitu ya. Nah, ini pakai yang input manual. Anda ketik aja ya, misalnya ini dihapus dulu ya, input. Nah, ini tapi yang hitungannya aja ya, yang angka-angkanya aja ya, jangan yang biar kalimatnya dimasukkan gitu ya. Nah, ternyata ini ya namanya juga aplikasi ya, software ya, banyak aja ada kelemahan-kelemahan yang lain, tapi kalau soal cerita ternyata dia tidak bisa menyelesaikan gitu ya, terlalu banyak. Oke, terima kasih adik-adik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.